Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Alhamdulillah kita bisa bertemu di Zoom ya, karena memang sedang mengejar materi gitu ya. Tapi kemarin sudah saya usulkan supaya kalian bisa masuk setiap hari ya, masuk tiap minggu gitu. Mudah-mudahan di ACC, karena gurunya yang ngusulin baru 2 orang. Belum semua guru mau gitu ya, mungkin, atau gimana, nggak ngerti gitu. Oke, hari ini kita akan membahas LKPD mutasi 3 dan 4. Jadi nanti pada saat kita bahas di Zoom, boleh salah satu screenshot ya. Kalau misalnya males nyatet nggak apa-apa, screenshot aja, kemudian langsung upload di grup yang ada gurunya ya. Oke, jadi terus yang diupload di GCR apa? Ya itu aja, nggak usah ditulis lagi. Jelas ya? Oke ya? Oke ya? Oke, kita mulai hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kalian belum buka LKPD atau sudah lihat videonya? Kalau misalnya belum, kita kan bahas tentang aneuploidi ya, aneuploidi dengan mutagen. Jadi nonton video aja ya, bareng ya di sini ya, bisa ya? Oke, sip. Saya coba share screen. Bisa kelihatan di layar? Bisa ya? Oke. Ada suaranya? Ada suaranya tadi? Ya, Ibu. Ada, oke. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Weti Dwi Yuningsi. Kali ini kita masih membahas bab kelas 12, bab mutasi, yaitu pada materi mutasi kromosom akibat perubahan jumlah kromosom aneuploidi. Oke, disimak baik-baik ya. Yang akan kita bahas kali ini adalah aneuploidi. Kalian tahu nggak apa itu aneuploidi? Aneuploidi merupakan variasi jumlah kromosom yang diakibatkan adanya pengurangan atau penambahan satu atau sejumlah kecil kromosom, tetapi tidak berlangsung pada seluruh genom. Aneuploidi terjadi akibat dari proses gagal berpisah non-disjunction. Oke, sekarang kita bahas kromosom yang berpasangan normal yaitu 2N disebut disomi. Sedangkan aneuploidi terdiri dari monosomi 2N-1, monosomi ganda 2N-1-1, nulisomi 2N-1, trisomi 2N+1, dan tetrasomi 2N+2. Oke, sekarang kita akan bahas ya kelainan aneuploidi pada manusia. Yang pertama adalah monosomi 2N-1, contohnya adalah sindrom Turner 44AX0. Kemudian yang kedua trisomi 2N+1 terdiri dari sindrom Down 45AXX 45AXY, sindrom Klinefelter 44AXXY, sindrom Jakob 44AXYY, sindrom female super 44AXXX. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama kita bahas adalah sindrom Turner yang merupakan kelainan monosomi 44AX0. Nah, di situ bisa kita lihat karyotipe dari sindrom Turner. Ciri dari orang atau penderita sindrom Turner adalah organ kelamin tidak matang pada saat remaja, ciri-ciri seks sekunder gagal, kemudian steril, tubuh lebih pendek, kecerdasan normal. Nah, kita bisa melihat ya, ini adalah contoh dari sindrom Turner. Selanjutnya kita akan membahas sindrom Down. Nah, kita lihat karyotipenya ya. Pada karyotipe dari sindrom Down ternyata ada kelebihan kromosom nomor 21, merupakan trisomi dengan 45AXX atau 45AXY. Kelebihan kromosom nomor 21, trisomi 2N+1
1, jadi jumlah kromosomnya 47. Cirinya adalah wajah yang sama dan khas, tubuh pendek, cacat jantung, rentan infeksi pernafasan, lemah mental, Alzheimer atau pelupa, leukemia, kebanyakan mandul. Nah, selanjutnya kita akan membahas sindrom Klinefelter. Kita bisa melihat karyotipe dari sindrom Klinefelter yang kelebihan pada kromosom X. Jadi ini merupakan trisomi 2n+1 yaitu 44AXXY. Mempunyai organ kelamin jantan tetapi ukuran testisnya sangat kecil, steril atau mandul, pembesaran dada, mempunyai ciri kelamin sekunder wanita, kecerdasan normal. Selanjutnya kita akan membahas yaitu sindrom Jacob. Grammarly does more than catch errors. With Grammarly, you can find really good. Kita bisa melihat karyotipe dari sindrom Jacob yaitu kelebihan kromosom Y. Jadi Y-nya ada 2. Merupakan trisomi 2n+1 yaitu 44AXYY. Ciri dari sindrom Jacob adalah letak telinga di bawah posisi normal, tulang pipi rata, jari tangan terlihat melengkung, postur tubuh sangat tinggi, ukuran kepala cenderung lebar, jarak antara kedua mata tampak lebar, kelainan tulang belakang misalnya yaitu skoliosis. Oke, sekarang kita bahas yaitu sindrom female super. Nah, kita bisa melihat karyotipe dari sindrom female super yang mempunyai X, kromosom X-nya ada 3. Jadi merupakan trisomi dengan 44AXXX. Cirinya adalah tubuhnya lebih tinggi dari wanita lain seusianya, tapi umumnya tingginya tidak proporsional, tungkangnya sangat panjang, mengalami kelemahan otot, mengalami kelainan jari, jarak antara kedua mata lebih lebar dari normal, memiliki kelainan pada ovarium, tetapi umumnya perkembangan seksualnya subur ya. Jadi seperti wanita pada umumnya. Oke. Hanya sebagian kecil yang mengalami gangguan perkembangan rahim atau sel telur. Oke, sekarang kita bahas tentang soal literasi. Bisa kalian baca, ini adalah infografis tentang World Down Syndrome Day. Apa itu Down Syndrome? Down Syndrome merupakan penyakit dengan kelebihan kromosom tubuh yang ke-21. Kemudian kita bisa melihat soal dari literasi. Soalnya adalah berdasarkan gambar infografis sebelumnya, tentukan pernyataan benar atau salah di bawah ini. Pernyataan yang pertama adalah sindrom Down merupakan penyakit kelainan kelebihan kromosom nomor 21 sehingga menjadi 47 kromosom. Nah, di infografis tertulis jelas ya bahwa pernyataan ini adalah benar. Selanjutnya, pernyataan yang kedua yaitu penyebab sindrom Down trisomi 94%, mosaik 4% dan translokasi 2%. Jadi ternyata pada infografis kebalik ya, mosaiknya harusnya 2% dan translokasi adalah 4%. Jadi pernyataan ini adalah salah. Pernyataan yang ketiga, 1 di antara 100 ibu yang hamil usia 30 tahun beresiko melahirkan bayi sindrom Down. Padahal pada infografis terdapat bahwa di antara 1000 ibu yang hamil usia 30 ya, jadi bukan 100. Maka pernyataan ini salah. Yang pernyataan yang 4, 1 bayi di antara 700 bayi yang dilahirkan berpotensi menderita sindrom Down. Di infografis tertuliskan bahwa perbandingan 1:700. Jadi pernyataan ini adalah benar.
Oke, demikian tadi materi tentang uneven. Oke, saya stop dulu ya. Nah, saya akan share screen LKPD-nya. LKPD yang ketiga dulu. Nah, bentar ya, ini nggak jelas nggak? Jelas di Jelas. 20. Ini tadi teh berubah lagi. Kemarin Siva udah nanya ya, karena Siva sudah mempelajari gitu ya. Ini pas ibu lihat soalnya lagi beda lagi Siva. Iya, jadi yang pertama udah bener ya. Kemarin saya bilang apa? Clean filter ya. Ya. Kemudian yang kedua ini ada yang bisa ngelihat nggak? Ini teh nomor berapa ini? 2021 ya? Ini ya? Ini Y-nya 0. Oh ya, berarti bener Turner. Bener Siva, Turner ya? Turner ya, yang kedua Turner. Oke, Siva boleh dibaca yang nomor 1 ya? Saya kecilkan biar ini. Nah, ya boleh nomor 1 dibaca. nomor 1, perhatikan gambar karyotipe di atas. Tentukan 3 perbedaan antara dua gambar tersebut dan beri penjelasannya secara ilmiah. Jadi langsung ditulis aja gambar nomor 1 apa? Gambar 1 apa tadi kemarin? Karyotipe dari apa? Sindrom? Klinefelter. Iya betul, sindrom Klinefelter. Klinefelter ya, Klinefelter. Karena di sini ya, kenapa dia disebut Klinefelter? Karena ini nih, ini X-nya ada 2, ini Y-nya 1, ya. Jadi total ini total kromosomnya adalah 4, kayak gini ya, 4 A, X-nya 2, XY. Nah, gini loh. Jadi ini cowok yang kelebihan kromosom X. Gitu ya. Cowok yang kelebihan kromosom X ya. Nah, tadi kalau lihat di video, ini ciri khas dari cowok ini ya. Ciri khas dari cowok ini itu adalah dia tingginya itu bisa sampai 2 meter lebih. Ya, jadi kalau ada cowok biasanya ciri-ciri dari sindrom Klinefelter. Kemudian kalau secara seksual tidak ada perbedaan, cuman ciri seksual sekunder pada wanita muncul. Contoh payudaranya berkembang. Ya, tapi bukan karena gendut ya. Kalau gendut kan itunya memang gede gitu ya. Kalau laki-laki gendut bukan. Jadi dia nggak gendut, tetapi payudaranya memang sedikit berkembang ya. Tidak berkembang seperti cewek sih, tidak. Cuman sedikit berkembang. Kemudian tinggi badannya tinggi banget ya, 2 meter lebih. Dan kemudian biasanya panjang tangan itu selutut. Jadi panjang tangannya tuh kalau dilurusin itu bisa sampai selutut gitu ya. Jadi tangannya panjang, tapi bukan panjang tangan mencuri, bukan ya. Oke, tangannya panjang gitu ya. Jadi karyotipe sindrom Klinefelter. Kalau 44 AAXXY. Nah, kan kalau manusia normal ya, manusia normal ya, untuk laki-laki itu kan harusnya 44 AAXY kan? Ya kan? XY. Nah, berarti ini kelebihan apa di sini? Ya, Bu. Ya, kelebihan X ya. Maka rumusnya itu menjadi 2N ya kan. Kalau ini kan namanya 2N nih, 44 AAXY. Karena kelebihan X maka ditambah 1 gitu. Nah, 2N plus 1 ini kita sebut dengan trisomi gitu. Gitu ya. Oke ya, tenang aja. Pokoknya ini buat pengetahuan aja, buat pengetahuan ya. Jadi ada orang termutasi, dia kelebihan kromosom X. Cowok yang kelebihan kromosom X. Jadi kromosomnya itu ya. Oke.
salah, maksud saya nih yang ini ya. Ya, kalau yang ini 2N. Nah, yang ini yang sindrom Klinefelter adalah 2N plus 1. Karena satunya apa? Kelebihan X gitu. 2N plus 1 gitu ya. Nah, maka kita sebut dengan kelainan trisomi. Jelas ya? Oke. Oke. Siva lanjut boleh yang gambar kedua? Sindrom Turner tadi. Ya, sindrom Turner. Kenapa Turner? Karena kalau kita lihat ini X-nya 1, Y-nya nggak ada kan? 0 kan? Jadi ini tulisannya adalah X0. Gitu. Berarti gambar 2 ya, gambar kedua ya, itu adalah sindrom Turner. Oke. Sindrom Turner karena ini adalah pasti kalau sindrom Turner itu cewek ya. Cewek 4 X doang, nggak punya yang kedua. Ya. Nah, normalnya cewek kan 4 X ya kan? Ini 2N gitu. Nah, kalau dapat 4 X 0 berarti rumusnya jadi apa? 2N 2N dikurang iya dikurangi berapa? Iya. 1. Iya, dikurangi 1, bener. Jadi ini tuh rumusnya 2N min 1. Nah, 2N min 1 ini namanya monosomi gitu. Gitu ya, ngerti ya. Jadi ada cewek. Nah, ini kalau di video tadi cirinya ceweknya ini tingginya cuman semeter. Pendek. Jadi kalau cowok termutasi itu tinggi banget, kalau cewek termutasi justru pendek gitu. Pendek cuman semeter, kemudian mohon maaf tidak bisa menunjukkan ciri kelamin sekunder. Jadi tidak menstruasi, tidak mungkin bisa hamil. Ya, tidak menstruasi, tidak mungkin bisa hamil. Kemudian pada usia dewasa, alat kelaminnya itu seperti alat kelamin bayi. Bisa dibayangin? Bisa kan? Nanti kalau penasaran lihat kelaminnya bayi gitu ya. Bayi perempuan ya. Jelas ya? Oke. Jadi itu adalah sindrom Turner ya. Kalau karyotipenya itu X0. Jadi kalau ada cewek, ada wanita dilahirkan hanya punya 1 X. Hanya punya 1 X, maka dia terkena sindrom Turner. Gitu. Ya, bayangin, yang normal tuh XX, dia X0, udah beda banget sama kita. Bisa kebayang ya? Luar biasa ya? Oke ya. Jadi hanya karena kekurangan 1 kromosom yang kita sebut dengan monosomi, 2N-1, maka dia punya kelainan sindrom Turner. Jelas ya? Oke. Nah, nanti kalau kita perhatikan ya, oke, saya taruh di bawah ini. Ini udah mau di screenshot? Silakan, atau mau udah dicatat ya? Kayaknya Tina nyatet ya. Oke. Kalau Tina nyatet ya. Kalau Tina nyatet nanti boleh ya Rido ya difotokan di grup kirim yang ada gurunya ya. Oke, thank you. Nah yang ini. Nah, yang saya akan tuliskan di sini gini ya. Kalau tadi tuh kan ada monosomi udah jelas sindrom Turner. Nah, trisomi itu nggak cuman 1 doang contohnya. Trisomi itu tadi apa? 2N plus 1. Ya, oke. Yang pertama tadi kita udah bicarakan adalah sindrom Klinefelter ya, udah tahu ya. Yang cowok 4 X Y. Oke. Nah, yang kedua itu ada sindrom Down atau Patau. Jadi sindrom Down atau Patau ini kalau kalian pernah lihat di SDLB, sekolah luar biasa, di bagian D tunagrahita yang mukanya sama semua. Ngacai gitu ya, terus ya pokoknya mukanya sama semua lah gitu ya. Oke, nah ini sindrom Down itu kenapa? Karena dia bisa cowok bisa cewek ya. Kalau yang cowok itu kelebihan kromosom tubuh.
Jadi kalau kromosom tubuh bukan seks, maka bukan seksnya yang kelebihan, tetapi kromosom yang A-nya. Jadi dia 45AXY. Kalau yang cewek berarti 45AAXX. Nah, bayangin, ada satu kromosom yang lebih di kromosom nomor 21 sudah membuat sangat berbeda dengan kita. Ya, oke ya, bisa dilihat ya nanti sindrom Down gitu ya. Oke, bisa dilihat di video ibu juga tadi ada. Nah, kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga ada seorang laki-laki yang ditulis sebentar. Ini harus ditulis ini. Seorang laki-laki yang 44AAXYY. Kebayang nggak? Jadi dia kelebihan kromosom apa? Y. Nah, ini adalah seorang yang kita sebut sebagai sindrom Jacob. Minimal tingginya adalah 2,3 meter. Kebayang nggak? Tinggi banget. Dan dia punya hobi unik. Hobinya adalah membunuh. Iya, jadi Bu, kalau kayak gini berarti nggak bisa disalahin ya. Ya bahaya, nanti manusia habis, nah. Karena pikiran dia itu cuma satu, bagaimana bisa membunuh orang gitu. Jadi kalau misalnya Nina ya sukanya nyanyi misalnya gitu ya, kalau ini orang sukanya bunuh, bisa kebayang nggak Nina? Takut, Bu. Iya, makanya takut lah. Dia di sel juga nggak boleh bareng. Dia di selnya sendiri. Kenapa? Karena nggak pakai alat apapun dia bisa bunuh. Ya, gitu. Jadi akalnya banyak gitu. Karena akalnya itu untuk membunuh gitu ya. Jadi dia biasanya ketahuan udah bunuh berapa puluh orang gitu baru ketahuan. Dan membunuhnya tuh pakai psikopat gitulah, dimutilasi, di apa gitu. Ya, oke ya. Nah, itu dia tidak minta sama Allah ditakdirkan untuk jadi orang seperti itu ya. Tapi memang sudah takdirnya gitu ya. Itu adalah kelebihan kromosom Y. Nah, kemudian yang keempat itu ada cewek yang kelebihan kromosom X. Bukan berarti dia cewek banget gitu ya, feminim, bukan. Justru ini biasanya tinggi badannya lebih gede gitu ya, lebih tinggi, kemudian badannya lebih gede, lebih perkasa malahan. Gitu ya, tapi secara seksualnya sama, nggak ada masalah gitu ya, secara seksualnya sama, nggak ada masalah. Cuman setelah dites kromosom ternyata dia kelebihan kromosom X1, jadi triple X gitu. Nah, itu yang trisomi ya. Oke, dihafalin nggak? Kalau saya ngarepin ke kalian yang anak IPS bukan dihafalin, tetapi buat pengetahuan. Oh iya, aku ternyata sekarang tahu ada mutasi manusia gitu ya, yang hanya kekurangan atau kelebihan satu kromosom itu bisa membuat sangat berbeda dengan kita. Gitu ya? Oke. Sudah? Ya, ini nggak usah dimasukkan ke dalam LKPD juga boleh, mau dimasukkan juga silakan. Jadi nanti gimana Tina mau share ya? Makasih ya Tina ya. Soalnya dari tadi dia nulis gitu, Ibu lihat gitu ya, nggak apa-apa. Mungkin yang lainnya juga nulis boleh. Pokoknya nanti ada yang share di grup ya. Saya tentukan saja ya, nanti takutnya Pak tuduh-tuduh gitu ya. Tina aja ya, Tina nge-share di grup ya. Ya, habis Zoom langsung nge-share ya. Dan nanti dikasih tahu ke teman-teman bahwa yang di-upload di LKPD adalah yang tulisan Tina itu ya. Terima kasih ya Tina ya. Oke, kita nomor 2 itu tentang mutagen ya. Sebelumnya kita ini dulu ya. Lihat video dulu tentang mutagen. Ya. Mutagen ya. Oke. Kelihatan ya? Semai keratin smooth baru dengan keratin menutrisi hingga 10 lapisan untuk rambut lembut kualitas salon. Orang Indonesia itu sukanya ngapa-ngapain ada barengannya. Karena kalau bareng jadi Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Weti Dwiningsih. Kali ini kita masih membahas
penyebab mutasi kelas 12 pada materi jenis mutagen penyebab mutasi. Oke, disimak baik-baik ya. Yang akan kita bahas kali ini adalah mutagen. Apa itu mutagen? Mutagen adalah zat atau sesuatu yang menyebabkan mutasi. Mohon maaf ya, di sini harusnya mutagen, jadi bukan mutasi. Mutagen berdasarkan sumbernya, yaitu yang pertama mutagen alami atau spontan, yang kedua adalah mutagen buatan. Kemudian mutagen berdasarkan sifatnya terdiri dari mutagen kimia, yang kedua mutagen fisika, dan yang ketiga adalah mutagen biologi. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama kita bahas adalah mutagen berdasarkan atas sumbernya. Yang pertama adalah mutagen alami atau spontan. Merupakan perubahan yang terjadi secara alamiah atau dengan sendirinya atau spontan. Contoh dari mutagen alami atau spontan ini adalah panas, radiasi sinar kosmos, radiasi sinar ultraviolet, kesalahan DNA dalam metabolisme. Selanjutnya yang kedua adalah mutagen buatan. Mutagen buatan merupakan mutasi yang disebabkan oleh manusia. Contohnya adalah pemakaian bahan radioaktif yang digunakan untuk diagnosis, terapi, deteksi suatu penyakit, sterilisasi makanan, dan penggunaan tenaga nuklir. Nah, selanjutnya kita akan membahas mutagen berdasarkan pada sifatnya. Terdiri dari 3 macam. Yang pertama adalah mutagen kimia. Contoh dari mutagen kimia adalah kolkisin dan zat digitonin. Kolkisin ini dapat menyebabkan tumbuhan menjadi triploid atau 3N. Contohnya adalah semangka tanpa biji. Selanjutnya yang kedua ada mutagen fisika. Contohnya adalah sinar ultraviolet bisa menyebabkan penyakit kanker kulit. Kemudian ada sinar radioaktif dan sinar gamma. Yang ketiga kita bicarakan adalah mutagen biologi. Contoh dari mutagen biologi adalah bakteri dan virus. Bagian virus yang dapat memutasi adalah bagian DNA-nya. Oke, sekarang kita akan membahas soal literasi sains. Di sini ada penelitian yang berupa abstrak, penelitian dari Made Parmawati yang meneliti tentang pengaruh kolkisin terhadap bawang putih Allium sativum yang diberi kolkisin dengan persen yang berbeda-beda. Nah, ternyata yang 20% itu yang dapat menyebabkan triploid. Nah, sekarang soalnya berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti Made Parmawati Bali, tentukan pernyataan yang benar atau salah di bawah ini. Pernyataan yang pertama adalah bawang putih atau Allium sativum merupakan tanaman yang digunakan untuk membuat masakan dan obat inflamasi. Pernyataan ini adalah salah karena di penelitian tidak disebutkan obat inflamasi. Selanjutnya, pernyataan yang kedua, kolkisin merupakan mutagen biologi yang menyebabkan perubahan jumlah set kromosom pada Allium sativum. Pernyataan ini adalah salah karena kolkisin itu merupakan mutagen kimia. Pernyataan yang ketiga adalah perlakuan pemberian kolkisin 20% menyebabkan bawang mengalami triploid atau 3N. Pernyataan ini adalah benar karena terdapat pada abstrak penelitian. Pernyataan yang keempat adalah
Tujuan penelitian tersebut adalah melihat pengaruh dosis pemberian kolkisin pada bawang putih Allium sativum supaya dapat efektif terjadi penambahan set kromosom atau triploid. Pernyataan ini adalah benar. Nah, demikian tadi materi tentang Oke, saya stop share ya. Saya share LKPD-nya. Ya. Ada yang mau jawab nomor 2? Nina ya. Nina mau baca. Ya. Nomor 2, Ya. di lingkungan sekitar kita pasti ada mutagen. Coba kalian sebutkan mutagen yang ada di sekitar kalian dan jelaskan penyebab dari mutagen tersebut, minimal 2 mutagen. Iya, apa Nina? Nina. Yang sekarang lagi terjadi Nina apa coba? Yang mutagen biologi aja. Kenapa kita harus ngezoom? Karena ada apa? Ada COVID. Iya, nah itu iya berarti boleh ditulis ya. Berarti Nina milih ada ini ya, mutagen biologi. Ya, mutagennya adalah virusnya ya. Virus COVID. Ya, COVID-19. Nah, ini menyebabkan pandemi corona misalnya, pandemi COVID gitu. Oke. Kemudian ada lagi? Tina mungkin? Boleh, masih mutagen biologi masih boleh. Mau kimia boleh, fisika boleh. Nina lagi aja, Bu. Oh? Kenapa? Nina lagi aja. Gimana? Nggak ngerti? Sama Nina lagi aja, Bu. Oh, sama Nina lagi. Oke, Nina. Nina, apa? Tinggal nyebutin aja Nina. Kan Tina, Nina, Siva, Rani, yang lainnya juga. Tinggal nyebutin aja kan penyebab penyakitnya gitu. Apa penyebabnya, kemudian sebabnya menjadi sakit apa, itu kan mutasi biologi semua. Mutagen biologi. Kalau ini Bu yang penyakit Gimana? Ya, gimana? Penyakit? Ini nih. penyakit DBD yang dari nyamuk Bu bisa nggak, Oh Bu? iya bisa. Mutagennya kan berarti virus itu teh, ya kan? Virus dengue. Ya. Betul Nina. Dengue menyebabkan penyakit DBD gitu. Ya. Demam berdarah dengue. Nanti Tina tulisnya DBD-nya demam berdarah dengue ya. Demam berdarah gitu ya. Penyakit demam berdarah. Kemudian ada lagi mungkin mau menambahkan Siva? Tadi mau jawab DBD, Bu. Oh iya. Sama Kaki Nina. banget sama si Nina. Oke, ada lagi Anggun. Ada Anggun? Anggun? Ada. Ya, Anggun apa Anggun? Mutagen Gun. Apa? Itu loh, ini apa? Pengawet makanan juga termasuk mutagen. Pengawet makanan, misalnya MSG, apa itu? Micin, vecin ya? Vecin. Micin. Generasi micin. Ya kan? Nah, itu juga MSG, mutagen. Itu menyebabkan ini ya, mutasinya dalam jangka waktu tertentu gitu ya. Kan ada yang daya tahan tubuhnya nggak kuat, maka bisa berakibat jadi kanker bisa gitu ya. Seperti itu ya. Suka bakar-bakaran? Kan ada yang gosong tuh, areng ya, itu mutagen juga. Ya, di saat tertentu bisa menyebabkan kanker. Tapi ingat ya, setiap manusia itu daya tahan tubuhnya beda.
ya. Bisa jadi misalnya Faisal sama Lutfi sama-sama hujan-hujanan. Nah, ternyata besoknya yang sakit itu salah satu aja. Nah, itu artinya apa? Ya, tidak semua tidak semua harus disamakan gitu ya. Oke. Ada yang suka pakai jaket ya, dan sekali tidak pakai jaket langsung masuk angin. Ya. Ada yang tidak pernah sekalipun walaupun dingin pakai jaket ya. Memang dia udah kuat, kebal gitu ya. Ya, jadi bisa ditambahkan sendirilah. Misalnya ada bakteri menyebabkan diare, itu juga mutagen. Gitu. Oke, pernah ngerasain di sinar X, ronsen? Nah, itu juga mutagen, sinar X ronsen, ya. Ronsen. Gini ya tulisannya. Ronsen itu menyebabkan bisa aja kena mutasi paru gitu ya misalnya. Tapi ingat, mutasi parunya ini sel-selnya itu dalam jangka waktu yang lama. Kalau dia sering di ronsen lah, kalau cuma sekali ya. Kemudian tidak harus penderitanya ya. Jadi pegawainya juga bisa gitu. Nanti kalau ada yang niat untuk masuk ke radiologi, kan dari IPS boleh ya, masuk ke dunia kesehatan bagian radiologi, berarti yang kerjaannya ngeronsen. Nah, biasanya kita juga kalau cuman nganterin juga harus pakai baju ya. Ya, baju yang khusus. Nah, pegawainya itu juga pakai baju khusus, dokternya juga, perawatnya juga pakai baju khusus. Kenapa? Karena takutnya terradiasi oleh sinar X itu ke dalam sel-sel tubuh manusia tersebut. Gitu ya. Jelas ya? Sudah dicatat ya, Tina ya? Sudah, Bu. Oke, sip, thank you. Berarti kita bisa ke LKPD LKPD 4 itu kita ngomongin tentang angka laju mutasi. Agak ngitung ya, tapi ngitungnya tinggal disalin kok, gampang. Oke, saya ini angka laju mutasi ya. Nah, angka laju mutasi ya, bisa dilihat dulu bentar ya. Slick Baby pembersih botol 100% food grade. 100% dipercaya ibu. Nutella, mulai hari dengan bahagia. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Weti Driuningsi. Kali ini kita masih membahas bab kelas 12, bab mutasi, pada materi angka laju mutasi sebagai mekanisme evolusi. Oke, disimak baik-baik ya. Yang akan kita bahas kali ini adalah angka laju mutasi. Kalian tahu tidak apa itu angka laju mutasi? Angka laju mutasi merupakan angka yang menunjukkan jumlah gen yang bermutasi dari seluruh gamet yang dihasilkan oleh suatu individu dari suatu spesies. Sekalipun angka laju mutasi sangat rendah, tapi pengaruhnya terhadap terjadinya perubahan dalam spesies besar sekali. Jadi pengaruhnya dalam evolusi besar sekali. Contoh data, angka laju mutasi per gen sama dengan 1 berbanding 100.000. Jumlah gen dalam satu individu yang mampu bermutasi adalah 1000. Perbandingan mutasi yang menguntungkan dengan mutasi yang merugikan 1 banding 1000. Jumlah populasi setiap generasi 200 juta. Jumlah generasi selama spesies itu ada adalah 5000. Pertanyaannya, berapa kemungkinan terjadinya mutasi yang menguntungkan selama spesies itu ada? Nah, sekarang coba kita kerjakan ya dari soal yang tadi. Jawabnya, jumlah mutasi gen yang menguntungkan yang mungkin terjadi adalah
pada satu individu sama dengan 1/100.000 kali 1000 kali 1/1000 sama dengan 1/100.000. Pada tiap generasi sama dengan 1/100.000 kali 200 juta sama dengan 2000. Selama spesies ada yaitu 5000 generasi, berarti sama dengan 2000 kali 5000 sama dengan 10 juta. Jadi terbukti sekalipun mutasi tersebut jarang terjadi dan mutasi yang menguntungkan sangat kecil terjadi, tetapi jika ditinjau selama periode evolusi terlihat angka laju mutasi cukup besar. Demikian tadi materi. Oke, kita langsung ya. Oke, kita langsung ke LKPD 4. Jadi nanti ada 2 foto ya, Tina ya. Ya, ini ke LKPD 4. Nah, sudah terlihat di layar? Sudah? Sudah, Ibu. Oke, sip. Nah, dilihat di LKPD 4 ini ya, ini yang kedua ada praktikum mutasi dengan pembelajaran STEM ya. Nanti kalian kan kita sudah sepakat ya kalau ngerjainnya per kelompok ya, bukan per individu ya. Sudah ya? Oke. Jadi per kelompok. Jadi ibu tunggu aja videonya. Oke, nanti kalian bisa lihat juga di GCR sudah saya kasih linknya, contoh dari kakak kelas kalian yang sudah bikin tentang pembuatan infografis ya, video pembuatan infografis. Nah, jadi di nomor LKPD 4 ini kita ngerjakinnya seperti pada video ya, cuman bedanya apa sih dengan yang di video? Pada video itu populasinya 200 juta, kalau yang ini adalah berapa? 150 juta gitu ya. Jadi sama aja, misalnya pada suatu individu ya, pada suatu individu ya, suatu individu itu 1 per berapa ini? 100.000 ya. Oke ya, berarti angka laju per gennya ya, ini adalah 1, bentar biar lebih bagus ya, 1 per 100.000 ya kan, dikalikan. Ada yang sudah mengerjakan? Siva udah ya? Belum yang ini, Bu. Oh belum ya, udah. Berarti sekalian ya. Oke, soalnya kemarin saya larang ya. Siva nanti aja ngezoom. Ya, 100.000 kali ini dalam satu individunya ini yang mampu bermutasi itu adalah 1000, ya kan? Dikalikan perbandingan mutasinya adalah 1/1000 gitu ya, 1/1000 ya, bener? Berarti nanti ini sama aja ya, ini dicoret ya kan, jadi ketemunya tetap ya 100.000 gitu ya. Oke, kemudian pada tiap generasi, nah ini, pada tiap generasi ya sama dengan 100.000, ini yang pada setiap individu 1/100.000 ya. Kemudian dikalikan populasinya berapa? 150 Ya, 150 juta. Nah, gitu. 150 juta berarti menjadi berapa ini? Ini 5-nya dicoret ya. Ini ya. Bener nggak? Jadi 1.500. Ya, 1.500 ya. Kemudian selama jangan merah ya, biar beda. Selama
selama spesies ada ya. Berarti ada berapa ini? Selama spesies itu ada sebanyak berapa? 5.000. Sebanyak 5.000 generasi. Oke. Kemudian berarti sama dengan pada tiap generasinya ya, berarti 1.500 dikalikan ini 5 generasi 5.000. Berarti berapa ini? 15 kali 5 75 ya. Nolnya berapa? 5 ya. Tuh 2 3 4 5. Oh, salah. Berarti 1.500.000 ya. 7.500.000. Iya. Iya, 7.500.000. Nah, itu. Ya, berarti ternyata angka laju mutasinya itu kecil ya. Perbanding angka laju mutasinya itu kan 1 di antara 100.000 kan. Ternyata itu ngaruh selama evolusinya ternyata perubahannya adalah 7,5 juta gitu ya. Jadi walaupun angka laju mutasinya sangat kecil, tetapi sangat ngaruh pada, ini maksudnya perubahan evolusi. Evolusi itu perubahan yang bertahap, nanti dibahas di bab selanjutnya. Gitu ya. Bu, ini gimana, pusing? Nggak usah lah, udah nggak keluar di soal. Ya, nggak keluar. Ini biasanya soalnya juga UTBK jarang ya. Kalian juga nggak ikut UTBK Saintek gitu kan, biologi kan enggak gitu ya. Di ujian juga jarang dikeluarin. Oke. Udah ya, udah dicatat Tina? Udah, Bu. Oke, sip ya. Jadi berarti ini yang kedua ini ya, yang kedua ini kan nanti aja nguploadnya. Saya kasih waktu berapa minggu nih? 1 apa 2? 2. Oke, 2. Gitu dong ya, anak IPA aja milih 2 ya. Ya, jadi 2 minggu ya. Kalau sudah bikin, biar tidak terjadi kayak kemarin nih, kayak Salma ya, kelompoknya Salma itu ya, yang kemarin saya rugikan ya. Udah diupload tapi nggak bilang sama ibu, jadinya dienolkan ya. Padahal nilainya udah 100 gitu ya. Jadi kalau sudah bikin langsung dijapri ibunya ya. Oke ya, sip ya. Oke, ini saya stop share. Nah, oke, ternyata alhamdulillah ada Akil juga, boleh di on cam. Rani sekarang boleh Rani boleh nggak? Sebentar aja, kita mau foto ya. Salma, boleh Salma? Ada Neng Siti, Irfan, Muhammad Revaldi sama Lutfi. Boleh di on cam sebentar, kita mau foto. Boleh? Atau ada masalah ya? Tadi Rani mah karena kamera kamera depannya ya Rani ya? Kalau Ibu oh kamera iya, depannya doang. oh iya, kalau kamera belakang jadi selfie gini, jadi gini ya, susah ya. Ya udah deh, nggak apa-apa. Salma bisa di on cam kan? Salma? Bentar Ibu. Oke, siap. Ya, siap. Irfan, Lutfi. Sebentar Ibu. Oke, sip. Irfan, nggak usah pakai kerudung ya. Takutnya lagi nyari apa Irfan? Tenang Van, udah ganteng, tenang Van. Lutfi, nah gitu dong Irfan ganteng. Padahal kalau zoom sama ibu nggak harus pakai seragam loh, bebas aja. Yang penting pakai baju. Ya, oke. Pakai baju tidur terus dikerudungin boleh kan, nggak kelihatan, cuman kerudungnya doang. Pakai bedak jangan lupa. Oke, Lutfi bisa, Lutfi? Bisa Ibu. Gitu dong ganteng. Oke, Salma, thank you. Rani karena masalah. Oke, kita foto ya. Ya foto dulu ya. Oke. 1, 2, 3. Ya, saya kirim dulu sebentar, nanti kita foto yang kedua. Ya, saya kirim di grup. Aduh, bentar ya, grupnya belum buka nih. Oke, nanti sambil menunggu ini WA-nya belum kebuka, nanti kalian sebutkan jurusan dan universitas yang kalian inginkan atau mau bekerja di mana, boleh? Ya, bisa ya.
Saya cari IPS-nya mana sih? Nah. Ya, oke, satu kali lagi fotonya. Ya, beda gaya. Ya, Neng Siti udah muncul. Oke, sip. Satu, dua, tiga. Ya, bentar ya. Saya simpan. Nah, sekarang kalian sudah nyiapin ya. Sekarang audionya dibuka ya. Kemudian kalian sebutkan teriak ya, sampai nanti yang orang rumah nanya, "Kamu lagi ngapain sih teriak-teriak?" gitu ya. Teriak ya. Kalau yang keras itu nanti akan saya rekam dan saya berdoa terus ya. Jadi jurusan dan universitas yang kalian inginkan. Kalau semisalnya kalian ingin profesi apa, misalnya mau langsung kerja di mana juga nggak apa-apa sebutin. Yang penting cita-cita setelah lulus dari SMA. Ya, atau mau nikah, udah ada yang lamar juga nggak apa-apa, nikah gitu ya misalnya. Ya, oke. Yang keras ya. Jangan kemarin kayak anak IPA cuman satu orang aja yang bersuara. Oke ya, kita buktiin ya, keras ya. Lama nggak apa-apa loh, Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Sosiologi UPI. Listrik otomotif. Amin, ya amin. Ada yang bilang UGM, tapi nggak jelas jurusannya. Siapa yang milih UGM ya? Aku Ibu. Oke, Akil jurusan apa sih, Kil? Ilkom. Oh, ilmu komunikasi, keren deh ya. Pokoknya nanti cobain SNMPTN ya, Kil. Ya Ibu. Oke, ya. Anak IPS punya target yang lebih gede kan daripada anak IPA ya. Anak IPA itu apa sih? Dia harus masuk ranking 111. Kalau IPS berapa? Ada 42, Bu. 42 dari 95. Ya. Ya. 42 dari 90-an ya. Berarti kapasitas kalian lebih gede ya daripada anak IPA. Anak IPA itu dari 270 cuma diambil 111. Gitu ya. Oke ya, jelasin aja. Mudah-mudahan dari IPS 1 anaknya Bu Dewi ini banyak yang masuk ranking 42 besar ya. Dan mudah-mudahan biasanya dari kelas IPS itu memunculkan anak-anak yang bikin kaget kita para guru karena tiba-tiba keterima SNMPTN. Ya, serius. Dari tahun ke tahun itu anak IPS justru yang bikin kejutan membahagiakan karena langsung keterima SNMPTN. Artinya tidak menggunakan jalur tes ya, tetapi menggunakan jalur rapot. Nah, jadi potensi kalian itu luar biasa ya, makanya karena anak IPA nggak mungkin SNMPTN jalur IPS. Jadi satu-satunya chance ya, kesempatan yang sangat besar itu adalah lewat jalur SNMPTN ya. Mudah-mudahan. Kalau UTBK jangan mau sama anak IPA, dan ingat ya, Akil terutama tuh dan yang lainnya itu ya, hati-hati ya, Ilkom UGM itu sangat diminati oleh anak IPA. Ya. Hati-hati kamu. Iya, tadi juga ada Makanya, enggak Ibu, waktu pas mau minta ke UGM langsung nyari apa sih yang kedua gitu, pilihan kedua. Oh gitu. Biasanya kalau ngambil UGM kalau nggak salah harus UGM juga ya? Apa enggak? Oh, kurang tahu, cuman Oh, iya. kata Ibu nanti cari aja. Paling pindah jurusan. Oh, pindah jurusan. Oh, maksudnya grade yang kedua gitu. Oh, iya. Cobain aja psikologi di sana juga anak IPS ya, Kil. Nah, biasanya untuk SNMPTN agak jarang ada orang yang berani ngambil psikolog ya. Siapa tahu cuman kamu doang se-Jawa Barat. Ya, atau ilmu komunikasi orang Sunda ngambil ke Jogja itu agak jarang gitu ya. Jadi coba aja, Kil. Kalau menurut Ibu sih nggak usah nyari grade kedua lah. Kalau cuman peruntungan ya. Ya, peruntungannya. Oke. Yang lainnya juga tadi saya dengar ada yang kepolisian ya. Bener nggak? Anggun ya tadi ya? Ya, Anggun. Ya, kamu mulutnya jelas banget, tapi kepolisiannya kurang jelas, tapi Ibu tahu bentuk mulut
bilang ke polisi. Oke, Polwan ya. Oke, sukses deh. Udah ada perawakannya ya. Oke, terima kasih Siva, luar biasa ya. Tina, terima kasih karena mau berkorban menulis ya. Mudah-mudahan sukses buat Tina. Nina juga semangatnya, thank you. Akil, Anggun, Lutfi ya, thank you. Neng Siti, Salma, thank you banget ya. Salma atlet kita nih ya. Ya, mudah-mudahan nanti bisa masuk ke ini ya, Salma, ke UPI yang bagian atlet ya. Mudah-mudahan, amin. Oke, terima kasih Irfan, terima kasih Rani, dan terima kasih Muhammad Revaldi. Nanti tolong ditulis sama Siva ya absensinya ya. Oke, insya Allah kita akan ketemu minggu depan offline ya. Kita akan bahas masuk bab yang baru, evolusi. Ya, pokoknya kita senang-senang aja ya. Nah, LKPD-nya sekali lagi saya ingatkan, apa yang di-share sama Tina itu yang di-upload di LKPD. Kalian tidak perlu menulis lagi. Ya, jadi Tina sudah berbaik hati untuk ngupload di grup yang ada gurunya ya, Tina ya, sekalian pamer ya. Oke ya? Oke. Ya, nah nanti di-upload saja. Terus catatan boleh ya, tidak satu kelompok, boleh satu kelas boleh. Kalau ada yang berbaik hati, catatan, kemudian mau diganti nama boleh, ya, boleh ya. Yang penting kalian upload aja gitu ya. Oke, praktikum jangan lupa kalau udah jadi langsung nge-WA ibu, oke ya. Terima kasih, kita akhiri hari ini Zoom kita yang menarik ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat ya. Saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih Ibu. Terima kasih ya, kembali kasih.